Iya. Tanya kau. Baik. Sebelumnya Rahmat mengucapkan terima kasih kepada Bu Suryati sudah menyempatkan waktu, sudah menyempatkan sedia tempat dan waktu untuk dimintai wawancara perihal masalah penugasan yang sekarang saya sedang jalani perkuliahan PPG ya, untuk beberapa bulan depan, di mana selama proses perkuliahan ini kami akan menyelesaikan beberapa problem yang kami hadapi selama proses pembelajaran, di mana nanti problem yang kami hadapi sekarang itu akan kami pecahkan atau kami selesaikan nanti pada saat proses pembelajaran ya. Jadi harapannya wawancara ini nanti saya pribadi mendapatkan gambaran, kemudian mendapatkan gambaran dari Ibu seperti apa sih sebab-sebab atau solusi-solusi yang bisa saya jalankan nanti pada saat proses pembelajaran perbaikan di kegiatan belajar mengajar. Oke ya. Oke, untuk yang ini Bu, jadi saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan Bu ya. Jadi masih terkait dengan permasalahan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran, di mana yang pertama yang ingin saya obrolin sama Ibu terkait masalah motivasi Bu ya. Terkait masalah motivasi atau minat anak dalam proses pembelajaran, di mana kalau saya lihat terus ketika saya mengajar itu minat anak itu atau motivasi anak itu ketika belajar itu masih sangat rendah. Menurut Ibu itu apa sih yang menyebabkan minat belajar anak itu masih rendah pada saat kegiatan pembelajaran? Baiklah, Ya, Bu. kan Ibu coba menjawab ya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada Ibu. Kalau ini kalau kita lihat dari prosedur pengalaman Ibu ya, dalam hal mengajar, ya ada beberapa faktor. Ya, faktor penyebab kurang atau motivasi yang timbul dari diri anak untuk belajar. Iya, Pak. Itu diantaranya adalah minat dan bakat. Oh, iya, Pak. Minat belajar dan bakatnya. Dimana minat itu keinginannya, terus bakatnya itu juga mungkin bisa dari dalam atau dari faktor keturunan. Itu kurang ya dalam pembelajaran, dalam menerima pembelajaran. Ya. Kalau minat tadi, walaupun dia bukan dari faktor bakat, tapi kalau minatnya inginnya tinggi, motivasinya tinggi, bisa terlaksana. Pertama dari siswa. Iya, bisa ya. Terus ada selanjutnya juga dari pihak pengajar atau guru. Itu menyebabkan juga kendala, di mana kita ini kebanyakan masih menggunakan metode-metode yang lama. Mestinya, ya metode-metode yang lama. Mestinya dengan adanya kemajuan, ya itu kita harus ada juga perubahan untuk mengadakan inovasi. Apa sih kelemahannya? Mengapa siswa ini mengalami minat belajarnya rendah, tidak termotivasi? Jadi itu disitulah letak kita sebagai guru. Itu sebagai acuan nanti ketika Rahmat terjun nanti ke lapangan atau ke dunia tadi ya, supaya yang ada yang lama-lama itu kita pelajari. Oh ini tidak tepat, atau bukan berarti yang lama itu tidak diambil, bukan. Itu sebagai bahan, boleh yang lama diambil, dievaluasi mana yang kita tinggal dan mana yang kita. Berikutnya ya. Ini bicara masalah pengimplementasikan pembelajaran inovatif. Di sekarang kan semakin majunya teknologi, guru juga kan dituntut ya, untuk melakukan pembelajaran yang mengarah ke inovatif. Tapi sejauh ini saya pribadi juga masih merasakan kayaknya masih belum dalam penerapan pembelajaran yang mengarah ke inovatif. Menurut Ibu nih, apa sih sebab guru-guru termasuk saya juga ya, masih belum mampu atau masih belum dapat mengimplementasikan pembelajaran ke arah yang inovatif? Oke, baiklah. Akan coba juga saya jawab. Di sini ada juga beberapa faktor. Jadi memang ada penyebab. Ya, penyebab kenapa timbulnya
kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan tersebut. Di antaranya yaitu ini dari guru ya, kita tekankan kepada guru. Guru masih belum memahami, ya guru masih belum memahami metode-metode pembelajaran yang sifatnya inovatif. Begitu. Jadi kurang dia memahami itu, ya. Jadi dengan kurangnya pemahaman tentang itu, jadi dia hanya memahami metode yang diperolehnya selama dia mengalami pendidikan. Jadi belum ada perubahan. Padahal kita sekarang kan dituntut perubahan ya. Karena yang sekarang metode-metode pembelajaran. Yang selanjutnya belum mengupdate ya, yaitu pengetahuan guru. Jadi maksudnya belum ada pembaruan. Iya, belum ada pembaruan bagi guru itu untuk mengadakan inovasi. Jadi belum timbul. Karena mestinya kita itu bisa disaring. Disaring apa sih maunya dunia pendidikan yang dikendaki pada saat ini. Saya lebih kurang begitu. Jadi guru termasuk saya juga merasakan ya, jadi belum adanya proses di mana saya harus membarukan atau mengikuti perkembangan zaman untuk mengimplementasikan banyak yang inovatif. Iya. Oke, lanjut ya. Iya. Nah, terus juga ini yang berikutnya, sekarang kan kalau kita bicara masalah proses metode pembelajaran, kita sudah belajar ke arah yang penerapannya sudah belajar ke unsur-unsur pembelajaran yang host ya. Dalam artian setiap pembelajaran kita sudah harus merangsang anak-anak untuk melakukan pemikiran yang daya tinggi gitu ya. Jadi bukan hanya terfokus 1 tambah 1 2, tapi kita harus merangsang anak bagaimana pengembangannya gitu ya. Nah, tapi saya pribadi juga masih mengalami kendala dalam hal penerapan ini. Nah, menurut Ibu apa sih kendala-kendala yang dihadapi guru termasuk saya juga dalam pembelajaran yang berbasis HOTS ini? Nah, bagus sekali. Baiklah, masalah pembelajaran yang berbasis HOTS ya. Itu memang sebenarnya boleh dikatakan sudah lumayan tinggi bagi kita orang Indonesia untuk saat ini ya. Kenapa tadi? Pertanyaan-pertanyaannya itu dia bukan hanya seperti itu, betul tadi dikemukakan oleh Pak Rahman. Bukan hanya 1 tambah 1, ya, sama dengan 2, bukan itu. Dari mana dia bahwa hasil 1 tambah 1 itu mengapa menjadi 2? Nah, itu maksudnya begitu kan? Nah, sehingga pertanyaan yang dikehendaki oleh ini tadi, dia mengemukakan dulu permasalahan, sehingga dari permasalahan yang dibaca tadi, wacana yang dia baca, itu menimbulkan pertanyaan. Sehingga pertanyaan itu sebenarnya kalau dia cerna, ada di jawaban tadi. Ya, tapi ini tadi, siswa ini kelemahannya tadi, kurang minat bacanya kurang, terus dengan kemajuan teknologi ini kadang-kadang siswanya disalahgunakan. Sebenarnya kemajuan teknologi ini sangat bagus ini. Bagus karena siswa tidak cukup membaca di buku, ya bisa dia bukakan di internet. Nah, tapi tadi ini juga mungkin ada beberapa faktor juga. Hal ini orang tua membatasi siswa untuk menggunakan media ini. Kenapa? Karena ini tadi ditelusupi atau dimasukkan dengan hal-hal yang negatif. Misal kita buka Google kan, terus timbul hal-hal yang negatif, misalnya konten-konten. Nah, itu sebenarnya makanya orang tua kadang-kadang dia tidak dia berpikirnya oh itu udah bagus. Padahal sebenarnya kalau orang tua membatasi, mengamati atau mendampingi anaknya, itu bisa memotivasi dia untuk belajar. Jadi dia tahu apa sih yang dikehendaki penilaian HOTS ini. Jadi kurang juga minat dari motivasi siswa atau orang tua juga di sana kurang. Karena tadi takut anaknya kebablasan karena dia hanya memandang dari satu sudut, tidak ini tadi. Kemudian tadi juga berarti orang tua kurang
kurang mengerti tentang itu. Cuma kalau orang tua tahu kan, dia batasi. Oh ini pada saat ini dia diapakan, kan berarti benar-benar didampingi. Jadi hendaknya didampingi supaya minat tadi, karena perkembangan ini bisa lancar. Iya. Biasanya ketika anak semakin banyak membaca, maka itu juga akan mempengaruhi daya pikir dan daya penyaringan mereka. Penyaringan. Jadi semakin banyak ilmu yang mereka dapat, banyak juga pengetahuan tentang ini. Benar. Oke, terus ini Bu, yang masalah pembelajaran berbasis teknologi, Bu. Kalau sekarang kan emang sudah seharusnya kan ya. Kita sudah di era zaman yang semua canggih, super mudah, gitu ya. Dan guru juga dituntut untuk terus melakukan pembaruan dalam proses pembelajaran, baik itu dari media, dari proses kegiatan metodenya kan. Nah di sini kita terfokus kepada penggunaan teknologinya, TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Ibu nih, apa sih kendala-kendala atau sebab-sebab guru itu masih belum mampu menggunakan atau memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Nah, menurut Ibu seperti apa itu? Nah ini juga ada beberapa permasalahan, kendala ya. Yang pertama ini guru senior dulu kita ambil. Guru senior. Oh, iya, Kan berarti guru junior, senior ini apa tuh? Bukan, masih junior ya. Junior itu lebih. Iya benar. Tentu tapi. Nah ini untuk senior, guru senior ini mungkin karena yang selama ini kami tidak belum terjun. Terus setelah tahu, memang sebenarnya bukan tidak mau tahu sih. Dia tuh mau, tapi karena faktor usia, faktor usia, jadi daya ingat seringlah lupa ketimbang ingatnya. Nah, jadi permasalahannya di situ. Jadi kurang menguasai IT. Nah, ingat. Jadi berarti kurang menguasai IT tadi. Sebenarnya dia mau belajar. Tadi dia kan untuk penggunaan itu kan banyak ingatan. Jadi kita menggunakan ini apa yang di ini kan. Mengoperasikan komputer atau misal menggunakan infokus ketika pembelajaran itu kan itu kan yang dikehendaki. Jadi kalau kita menggunakan infokus, otomatis kita menggunakan internet untuk menjabarkan materi kan. Jadi banyak daya pembelajarannya itu lebih banyak, berkembang daripada kita hanya melihat buku atau itu saja. Iya. Sebenarnya itu banyak, jadi bisa membuat pembelajaran itu menarik dengan ada gambar, dengan ada video, jadi anak itu tidak monoton. Nah, fungsi media ini kan salah satunya juga untuk menarik minat menarik, anak. Iya, menarik. Jadi, tapi tadi kendalanya untuk yang ini tadi kurang masa itu. Sebenarnya bukan menyalahi pemerintah untuk tidak mengadakan diklat atau pelatihan sudah, tapi karena keadaan tidak menyeluruh. Guru. Terus untuk yang lebih muda, ini malas. Itu berarti dari internalnya ya. Malas. Sebenarnya dia bisa, tapi malas mengoperasikan atau malas untuk mencoba. Inilah tugas Rahma untuk menjadi contoh teladan dari rekan-rekannya nanti, atau di ketika Anda terjun di itu tadi untuk melanjutkan untuk yang akan datang setelah berhasil. Jadi setelah motivasi kita, kita ini sudah mendapat predikat guru yang profesional. Ya, kalau sertifikat itu profesional, dan guru yang profesional itu bagaimana? Tunjukkan bahwa kita begitu. Jangan hanya contoh bahwa itu sudah tidak ada maju dari sekolah kita oleh kita itu. Jangan masih begitu. Makanya kita menjadi contoh, jangan mundur tadi. Jadi kalau kita menjadi contoh, biar orang yang menonton melihat kita menilai kita. Oke, terakhir Bu ya. Bicara mungkin lebih bicara masalah ke yang pembahasan di awal tadi, masalah hubungan, masalah hubungan pendidik dengan orang tua. Karena kan pada dasarnya proses pembelajaran itu tidak cukup hanya difokuskan atau diberatkan kepada guru kan? Karena durasi anak di sekolah itu hanya setengah hari, kemudian selebihnya anak itu berada di rumah. Jadi benar-benar di sini adanya butuhnya kerjasama, kontribusi sama antara pendidik sama orang tua dalam
sama-sama membina kan atau mengawasi anak dalam proses pembelajaran. Nah, tapi di sini permasalahannya Bu, saya juga pribadi masih mengalami namanya perbatasan. Ya. Perbatasan masalah hubungan saya dengan guru sama pendidik. Ya, mungkin bisa guru dengan iya wali murid ya. Ini salah satu yang saya temui juga mungkin salah satu faktor penyebabnya mungkin adalah orang tua itu sibuk bekerja gitu ya. Bekerja jadi mereka hanya fokus saya cari uang, kemudian nanti setelah pulang udah capek, udah terus kayak gitu kan. Nah, kalau menurut Ibu apa sih penyebabnya lain kira-kira ya? Ini juga berdasarkan pengamatan di lapangan ya. Bukan hanya orang tua itu bisa mencari, ya. Kayaknya ada juga orang tua yang mampu, yang mapan, tapi tetap anaknya tidak. Berarti apa tuh orang tua itu ini bukan seluruhnya sih, sebagian, tapi boleh dikatakan makanya pendidikan yang kasih sayang ini masih rendah dibandingkan dengan yang lain. Itu tadi orang tua menyerahkan secara utuh ke guru karena sudah disekolahkan, ya hitam putih diserahkan kepada guru, padahal tidak. Dominan lebih banyak waktunya di rumah, tidak. Kalau di masalah dia beranggapan memang benar. Kadang-kadang memang sebagai guru ini kita harus hati-hati dalam menyampaikan. Karena siswa itu walaupun orang tua yang kasar sekalipun, dia menganggap bahwa guru lah yang paling benar menurut dia. Apalagi anak SD, kita menyatakan begini anak, tapi guru menyampaikan yang lain. Dia tidak mau menuruti. Makanya kebanyakan orang tua menyerahkan anaknya sebagai kepala sekolah. Maka itu sebenarnya benar itu. Sebenarnya tidak. Jadi dari guru itu ada pendekatan. Nah, berarti bagaimana? Tadi misalnya ada kekeliruan yang kita sampai dari guru itu ada kekeliruan. Yang baiknya orang tua itu menemukan langsung kepada guru. Pak atau Bu, kok apa sih jawabannya begini misalnya? Ya, kita tahu misalnya contoh matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kok bisa 1 tambah 1 sekarang bukan sama dengan tapi 2 misalnya. Itu kan misalnya. Beda apa sih perbedaannya kok begitu Pak? Nah, jadi kita tahu. Jadi kita maksudnya sinkron antara pihak sekolah dengan wali murid. Jadi itu ada kerjasama. Nah itu beberapa. Jadi kurangnya tidak, maksudnya kebanyakan itu orang tua itu tidak mau peduli, terlibat langsung. Pokoknya 100 habis pada guru. Mestinya tidak. Harusnya kita harus sama-sama berkontribusi. Iya betul, berkontribusi biar itu tadi berkesinambungan, ada kerjasama antara wali murid dengan pembelajaran anak di sekolah baik dan sampai di rumah juga ada pengawasan sehingga pembelajaran itu benar-benar sempurna. Nyambung. Iya, nyambung. Oke, kayaknya ini apa yang saya harapkan, apa yang ingin saya permasalahan yang saya temukan rasanya sudah semua ada jawaban yang akan saya jabarkan nanti di penugasan. Alhamdulillah, saya terima kasih banyak kepada Bu Suryati atas bantuannya, memberikan pencerahan, memberikan jawaban atas permasalahan yang saya hadapi. Semoga nanti apa yang saya lakukan hari ini itu juga kan terus berdampak kepada sekolah, ya, kepada guru-guru yang juga, sehingga nanti apapun yang saya lakukan, pedomannya pada kita proses pembelajaran itu kan lebih baik lagi. Ya. Mungkin ada pesan Bu Suryati? Ketika Muhammad nanti setelah berhasil memegang atau mendapat sertifikat layak untuk menjadi guru, sehingga pada dikatakan diharapkan oleh pemerintah itu benar-benar kemudian profesional. Nah, tolong ya, kita walaupun tidak maksimal, kita manusiawi, tapi berusaha untuk maksimal menjadi yang terbaik, ya, berusaha dan menjadi contoh dari rekan-rekannya. Itu saja. Terima kasih Bu ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Terima kasih juga untuk
solusi-solusi yang sudah dijabarkan, alhamdulillah ini sudah memberikan manfaat kepada saya, semua saya hadapi. Oke, terima kasih lagi sekali lagi dari saya Bu, saya akan mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi oke, terima kasih Bu ya. wabarakatuh. Cak serius nih.